siang teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawaannya pada siang hari ini di acara pemahaman budaya positif di TKI Data 2 Bandung. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ketua Yayasan TKI Data 2 atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan guru sekecamatan Ngerambe yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi budaya positif di TKI Data 2 Ngerambe. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. TKI Data 2, prestasi, prestasi, prestasi. Yes. Terima kasih atas semangatnya. Meskipun sudah siang ya, panjenengan semua masih tetap semangat. Biar tambah semangat lagi, dimohon untuk ibu-ibu semuanya untuk berdiri sejenak. Kita mengadakan ice breaking agar otot-otot kita menjadi lemas. Ya. 1, 2, 3. Tangannya dibahu semua ya ibu-ibu. Yuk kita mulai. Diputar-putar bahunya, diputar-putar. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang. Tepuk, ditepuk-tepuk, lututnya ditepuk-tepuk. Sekali lagi. Diputar-putar bahunya, diputar-putar. Goyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang. Tepuk, ditepuk-tepuk, lututnya ditepuk-tepuk. Putar, goyang, tepuk. Yes. Terima kasih rekan-rekan semuanya, silakan duduk kembali. Di sini akan saya sampaikan tentang sosialisasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di TKI Data 2 Ngerambe khususnya dan di Kecamatan Ngerambe pada umumnya. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di TKI Data 2 Ngerambe. Nah, ini konsep inti budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1 yaitu 1.1 dan puncaknya pada hari ini yaitu 1.4. Konsep inti budaya positif. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sekarang mungkin ada dari ibu-ibu, dari rekan-rekan semua yang tahu pembelajaran di kelas atau di sekolahannya panjenengan, pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa ya? Coba dari ibu-ibu guru yang di sini. Kusum, monggo silakan untuk menyampaikan gagasan atau ide. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih luar biasa atas jawabannya dari Bu Sumiati tadi. Memang benar adanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu akan bermanfaat, itu juga belum tentu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anaknya atau peserta didiknya. Perubahan yang terjadi atau perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yaitu stimulus respon bahwa lawan teori kontrol yaitu pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yaitu kualitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita itu atau kebutuhan siswa itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sikap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat sekolahan itu sudah luar biasa. Jadi pandangan Anda melihat belum tentu itu sama ya, pemikiran orang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada setiap wujudan itu gagal. Kolaborasi atau konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Untuk selanjutnya, nah ini tentang disiplin positif. Tentunya rekan-rekan semua ini sudah melaksanakan disiplin positif di sekolahan panjenengan masing-masing. Mungkin ada salah satu rekan guru yang mempunyai gagasan disiplin positif itu apa? Gambarannya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Monggo. Oh, monggo Bu Nur. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Terima kasih super sekali untuk Bu Nur telah menerapkan disiplin positif di sekolahan panjenengan. Pada dasarnya disiplin positif itu berasal dari kata disiplina. Belajar disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif seperti yang diutarakan oleh Bu Nur tadi merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. TKI Data 2, prestasi, prestasi, prestasi.
luar biasa ya, di cuaca yang sangat panas di siang hari ini. Untuk selanjutnya yang sudah saya pelajari yaitu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di lembaga saya. Mungkin nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolahnya panjenengan. Monggo, siapa yang mau memaparkan idenya atau gagasannya, silakan. Ya, Bu Ati, monggo silakan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya telah memberikan pengalaman atau idenya. Nilai-nilai kebajikan betul sekali yang dikatakan oleh Bu Adi, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari ikatan suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan murid kita, itu loh anaknya hitam, rambutnya keriting, jangan ada pilih kasih, kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, ras, bahkan agama, terus latar belakang ekonomi. Kalau bisa kita juga harus bersikap adil terhadap anak didik kita. Contohnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah ini, kita hidup di dunia ini pasti ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada beberapa. Mungkin dari ibu-ibu mau memaparkan pengertian tentang kebutuhan dasar di sini. Monggo, siapa ibu-ibu? Dari Bu Dwi dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Terima kasih semangatnya Bu Dwi telah memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Seandainya manusia itu kebutuhannya tidak terpenuhi, apa Bu yang akan terjadi kira-kira? Apa yang terjadi pada manusia, pada diri kita bila kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi? Marah, Betul kecewa, sekali. Sedih, betul sekali. Itu adalah jadi kebutuhan manusia harus dapat terpenuhi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin dari ibu-ibu semua ini mau memberikan contoh dari 5 kebutuhan dasar dari masing-masing elemen tadi. Monggo. Silakan. Oke, monggo Bu Nurti. Untuk kebutuhan bertahan hidup, ini pastinya menyangkut tentang kelangsungan hidup orang tersebut, yaitu butuh akan makan, pakaian, kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, kemudian rasa tentram, rasa nyaman, rasa aman, rasa dilindungi, termasuk kebahagiaan yang dirasakan kemungkinan besar menjadi prioritas utama. Kemudian untuk kasih sayang, kita perlu hubungan yang baik dengan orang lain, kita perlu kerjasama dengan orang lain. Kemudian dalam penguasaan, bahwa kita perlu diakui keberadaan kita, perlunya kita diberikan harga diri agar kita mempunyai optimis dalam melaksanakan kehidupan. Kemudian contoh dalam kebebasan, bahwasanya kita punya poin tertentu, di sisi tertentu kita harus mempunyai pilihan sendiri, tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Kemudian
dalam kesenangan, kita perlu bahagia, kita perlu tertawa bersama. Kemudian bermain bersama juga. Demikian Bu. Luar biasa sekali. Aplaus buat Mbak Murni. Terima kasih ya, masih semangat pada siang hari ini. Untuk selanjutnya di modul yang telah saya pelajari yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia itu perlu bertahan hidup karena ada motivasi perilaku manusia. Ada dari luar yaitu eksternal, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yaitu tujuannya motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, ada perilaku eksternal, mungkin dari ibu-ibu yang memotivasi kita dari lingkungan luar, dari lingkungan tubuh kita, dari jiwa kita itu apa nih menurut ibu-ibu? Monggo mungkin ada yang bisa menyampaikan idenya atau gagasannya tentang motivasi dari eksternal. Bani, monggo ke kepala. Terima kasih Ibu karena ini perilaku manusia yang mempengaruhi perilaku eksternal. Tujuannya kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau ya hukuman. Selain itu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terima kasih Bu Ani. Kira-kira motivasi eksternal ini akan bertahan lama atau tidak ini? Seandainya anak-anak itu berangkat sekolah, aku mau berangkat sekolah karena nanti ada Bu Siti, nanti pasti saya akan dikasih jajan, akan dikasih permen, akan dikasih bintang. Nah, terus pada saat itu Bu Siti kan tidak sekolah, besoknya juga tidak sekolah lagi. Nah, itu akan bisa bertahan lama tidak? Akan membentuk karakter anak apa tidak? Tidak. Jadi perilaku atau motivasi eksternal itu hanya saya tidak mau terlambat, hari ini upacara. Nanti kalau saya terlambat atau tidak memakai atribut lengkap, saya akan dihukum berdiri sambil hormat di bawah bendera. Saya disuruh nanti keliling-keliling lapangan, ya. Itu motivasi eksternal. Tapi apakah masih ada yang seperti itu menerapkan di lembaga panjenengan? Ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang dari internal, dari diri kita sendiri. Nah, ini insya Allah kalau kita terapkan akan membentuk karakter, bukan untuk pendidik saja, tapi untuk murid-murid juga. Monggo, perilaku atau motivasi eksternal, internal itu apa saja? Monggo, siapa yang mau menuangkan idenya? Bu Siti, monggo silakan. Terima kasih Ibu. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan atau reward. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, itu tadi paparan motivasi internal. Agar tujuan motivasi internal yang kita lakukan itu tercapai, ibu-ibu harus bisa menerapkan. Jangan memberikan hukuman kepada siswa yang sudah melakukan kesalahan, tapi kita memberikan solusi yang terbaik. Juga jangan memberikan reward kepada anak-anak atas keberhasilannya, ya. Karena itu nanti akan mengacu pada ke karakternya, ya. Tidak akan bertahan lama. Nah, ini ada 3 istilah perilaku manusia, yaitu hukuman, konsekuensi, dan
restitusi. Akan saya kupas satu-satu, yaitu tentang hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau murid tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman tersebut, ya. Bersifatnya itu satu arah, berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Yang kedua, konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tepat dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memotor murid. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk para ibu guru mungkin sudah menerapkan posisi kontrol seorang guru, yaitu satu, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira yang sudah ibu-ibu lakukan di sini untuk mengontrol perilaku, ini apa saja yang sudah panjenengan laksanakan di lembaga panjenengan? Ada ini tadi penghukum, pembuat, yang sudah panjenengan lakukan apa di antaranya? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Pernah memberi ini penghukum, jadi penghukum? Tidak pernah. Mari kita kupas satu persatu. Penghukum itu seperti apa? Pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Nah, ini ada contoh, okay. Nanti ini termasuk di apa, posisi kontrol apa? Nah, ini posisi kontrol seorang guru di bagian apa? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Berdiri dulu di depan kelas. Nah, ini contoh guru memiliki posisi kontrol seperti apa itu tadi? Penghukum. Coba kita lihat kuisnya. Apakah betul ini sebagai penghukum? Nah, betul sekali. Berarti panjenengan sudah paham semua ya tentang teori kontrol seorang guru. Nah, kalau itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah begini, apa yang terjadi? Nah, seperti ini, pernyataan seperti ini contoh perilaku kontrol seorang guru apa? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Coba kita lihat di monitor. 1, 2, 3. Betul sekali, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada perkataan seperti ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk membereskan. Nah, perkataan seperti ini sebagai kontrol apa seorang guru? Coba kita lihat. Betul sekali, ini sebagai kontrol seorang guru menjadi teman, ya. Nah, ini yang ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai apa? Kontrol seorang guru sebagai apa ini? Pemantau. Coba kita lihat. Betul sekali, ini guru sebagai pemantau. Nah, ini deh. Yang kelima yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, untuk menciptakan tadi kita bisa menciptakan keyakinan di sekolahan. Keyakinan sekolah atau kelas sama peraturan sekolah itu sama atau tidak sama itu?
Mungkin ada yang tahu bedanya apa peraturan dan keyakinan kelas, monggo. Bu Nurti, peraturan dan keyakinan kelas, mungkin monggo. Silakan. Kalau menurut saya itu berbeda, Bu. Kalau peraturan sekolah itu berupa, boleh dibilang semacam tata tertib yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik guru maupun murid maupun wali murid. Kemudian dalam peraturan tersebut sifatnya seperti mengikat, menekan untuk tetap dilaksanakan apapun keadaannya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat fleksibel, artinya disesuaikan dengan karakter anak-anak, disesuaikan dengan keadaan sekolah tersebut, kelas tersebut. Memungkinkan tidak kita membuat keyakinan kelas yang notabene nanti tidak terlaksana. Kalau menurut saya lebih baik membuat keyakinan kelas yang mudah diingat, mudah diterapkan oleh anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Gitu. Terima kasih, sepakat sekali dengan pernyataan yang diberikan oleh Bu Nurti, yaitu kalau peraturan itu bersifat satu arah dan dibuat oleh guru, tidak melibatkan murid. Sedangkan keyakinan kelas itu kolaborasi, sudah disepakati oleh semua warga kelas, dan itu akan membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. Untuk melaksanakan keyakinan kelas agar berjalan dengan baik, itu ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah atau kasus-kasus yang menghadapi anak-anak di sekolah kita, yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam 3 tahap itu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan dalam bagian-bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini biasanya dengan perkataan dari guru, yaitu berbuat salah itu wajar. Ibu guru atau bapak guru pernah melakukan hal tersebut. Nah, ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusinya. Seperti itu, oke. Untuk selanjutnya validasi. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Seperti ini contohnya, kamu berbuat seperti itu pasti ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Kenapa kok bisa berbuat seperti itu? Contohnya lain, kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat diri kamu sendiri. Itu contoh validasi tindakan yang disampaikan oleh seorang guru. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Biasanya apa keyakinan kelas kalau anak-anak sudah membuat kesalahan? Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Apakah kamu bisa merubahnya? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal agar kamu dapat melaksanakan dengan baik? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan seperti itu, yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas. Nah, sebelum
kita akhiri sosialisasi tentang budaya positif, kita ulangi lagi briefingnya. Yuk, biar tidak ngantuk, dimohon untuk ibu guru berdiri lagi. Tangannya siap-siap di bahu lagi. 1, 2, 3. Tarik diputar-putar, bahunya diputar-putar. Goyang ibu, yang digoyang-goyang, tidurnya digoyang-goyang. Apa semuanya? Ditepuk-tepuk, lututnya ditepuk-tepuk. Ulangi sekali lagi. Tarik diputar-putar, bahunya diputar-putar. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang. Ditepuk-tepuk, lututnya ditepuk-tepuk. Putar, goyang, tepuk. Yes. Yang kedua, prestasi, prestasi, prestasi. Yes. Untuk refleksi kegiatan hari ini sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among untuk pendidik, manajer untuk diri sendiri dan untuk para siswa, yang menuntun murid sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penerapan pemahaman disiplin positif di TKI Data 2 pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya panjenengan semua. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat, alhamdulillah. Fani tahu kenapa hari ini dipanggil sama Bu Siti? Kenapa sayang? Kenapa Fani hari ini? Datang ke sekolah? Kenapa? Terlambat. Iya. Kalau datang ke sekolah itu terlambat itu tindakan yang betul atau tidak? Atau salah? Oh, tidak betul, benar. Enggak apa-apa Mbak Fani ya. Datang ke sekolahan terlambat, Bu Siti juga pernah. Setiap orang pernah berbuat salah. Bu Siti pun juga pernah datang ke sekolah terlambat ya. Tapi untuk kedepannya Mbak Fani harus tidak datang terlambat. Sekarang Bu Siti tanya, Mbak Fani kenapa ya datangnya hari ini terlambat? Apa Mbak Fani tidurnya malam-malam? Iya, selain tidurnya malam kenapa Mbak Fani? Bermain apa? Oh, semalam nari sampai malam sayang? Iya. Oke, berarti kalau biar tidak datang terlambat, Mbak Fani tidurnya harus lebih awal, tidak menari lagi sampai malam. Harus bangun lebih pagi lagi. Mbak Fani tahu yang kemarin sudah kita sepakati, kesepakatan kelas apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Pinter sekali Mbak Fani ya. Sekarang sudah ada solusinya biar Mbak Fani tidak terlambat lagi. Apa? Boboknya harus lebih awal, tidak bermain HP ya, tidak nari sampai malam-malam.
Terus datang ke sekolah, bangunnya harus lebih lagi. Oke, biar jadi anak hebat, tetap semangat. Ingat tadi apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu, harus lebih konsisten lagi biar jadi anak yang hebat. Tos dulu sama Bu Cindy. Terima kasih Mbak Wani. Besok jangan lupa ya sayang ya. Oke. Terima kasih Bu Siti sudah beri solusi untuk datang ke sekolah tempat waktu. Nama saya Fani dari TK Idatan 2 Lambil. Nama saya Raja dari TK Idatan 2. Semangat! Semangat!